Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat terus ya. Ya, Bu. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing, tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Ada yang tahu protokol kesehatan ada berapa? Ada 5. Ada 5, ada 3, ada 5. Coba yang 3 apa? Memakai masker, Bu. Iya, betul, Zahra. Selain itu, ya Suci? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang terakhir? Menjaga jarak. Menjaga jarak, betul. Ada 3M ya anak-anak. Iya, Mencuci Bu, salah. tangan, menjaga jarak, memakai masker. Harus selalu dipatuhi ya protokol kesehatannya. Ya, Bu. Iya, kalian di rumah tetap belajar atau tidak? Belajar, Bu. Tetap belajar, Bu. Bagus, harus selalu belajar ya. Jangan lupa materi yang telah dipelajari harus dipelajari kembali agar ilmu yang kita terima tidak terlupakan begitu saja. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk memulainya dengan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Saya, Bu. Ya, Zahra. Ayo, terima kasih, Zahra. Ya, jadi ada yang tahu tidak kita hari ini akan mempelajari apa? Perjuangan para pahlawan, Bu. Ya, perjuangan para pahlawan. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari mengenai nilai-nilai kepemimpinan ya kemarin ya. Iya, Bu. Ya, sekarang kita akan mempelajari sikap kepahlawanan yang dilakukan oleh pahlawan pada saat masa-masa memperebutkan kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu. Nah, anak-anak, coba Ibu ingin tanya, contoh sikap kepahlawanan itu seperti apa sih? Menolong teman, Bu, yang kesusahan. Ya, betul. Menolong teman yang kesusahan termasuk ke dalam contoh nilai kepahlawanan karena ia rela berkorban untuk menolong temannya yang mengalami kesulitan. Nah, coba Ibu ingin tanya, siapa yang tahu tokoh pahlawan Indonesia siapa saja? Insinyur Soekarno bukan, Bu? Iya, betul. Insinyur Soekarno. Selain itu siapa lagi? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Tadi apa, Suci? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, betul. Nah, tadi yang seperti disebutkan itu salah satu contoh tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Menurut anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh kedua anak tersebut? Membantu kakek-kakek menyeberang. Ya, membantu kakek yang ingin menyeberang. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam sikap kepahlawanan? Iya, Bu. Termasuk. Ya. Kenapa termasuk ke dalam sikap kepahlawanan? Karena menolong sesama manusia, Bu. Betul, menolong sesama manusia dengan tujuan dia rela berkorban ya untuk menolong kakek tersebut menyeberangi jalan. Slide selanjutnya, Bu Tiara. Nah, di sini ada teks bacaan yang judulnya Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Coba ada yang mau membaca paragraf 1 sampai 2? Terima kasih Zahra dan Merisca. Coba Ibu ingin bertanya dari teks tadi yang sudah dibacakan oleh Zahra dan Merisca, sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Raja Purnawarman itu bersikap adil. Dan membantu Betul, warga adil. sekitar. Selain itu, menolong. ia membantu warga sekitar ya dengan membuat saluran air. Teks tadi itu termasuk jenis teks fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Betul, Merisca pintar. Nah, anak-anak coba dilihat gambar berikut. Kira-kira ini peta mana ya? Itu Nusantara, Bu. Betul, Indonesia. peta Nusantara, petanya Indonesia. Ada pulau apa aja di situ? Pulau Sumatera. Jawa. Iya, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua, betul. Nah, dari Pulau Aceh itu ada Sultan siapa?
Sultan Iskandar Muda, Sultan Bu. Iskandar Muda, Bu. Iya, Sultan Iskandar Muda itu kerajaan Islam atau Hindu-Buddha? Kerajaan Islam, Bu. Betul. Selain Sultan Iskandar Muda, ada Sultan Hasanuddin. Biasa disebut dengan apa Sultan Hasanuddin? Ayam jantan dari timur. Iya, ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin itu dari kerajaan Guatalo di Makassar. Sultan Hasanuddin menurut anak-anak dari kerajaan Islam atau Hindu-Buddha? Dari kerajaan Islam ya. Berasal dari kerajaan Hindu-Buddha pada saat itu. Kerajaan Majapahit ya. Dan buruk di situ dia merupakan raja yang tinggal pada saat masa Hindu-Buddha. Nah, raja-raja tersebut juga meninggalkan beberapa peninggalan. Salah satunya itu berbentuk prasasti. Nah, tadi ada dari kerajaan Tarumanegara itu prasasti Ciareuteun, ya kan? Yang tadi diceritakan di teks bacaan Raja Purnawarman. Nah, coba anak-anak, di Bogor ada prasasti tidak? Ada Ada, Bu. Apa? Prasasti apa yang ada di Bogor? batu tulis. Tulis. Ya, prasasti batu tulis, betul, pintar. Nah, anak-anak, tadi sudah membaca bacaan mengenai Raja Purnawarman dan peta Indonesia yang memperlihatkan raja-raja yang memimpin pada saat itu. Nah, Ibu mau nanti LKPD-nya kalian isi, LKPD-nya sudah Ibu bagikan di WhatsApp group, nanti kalian isi buat peta pemikiran dari teks bacaan tersebut melalui kolam karena adanya cahaya matahari. Nah, hal tersebut terjadi karena cahaya itu memiliki beberapa sifat, diantaranya pertama, next, Bu Tiara. Nah, cahaya ini merambat lurus, sifat pertama. Contohnya itu adalah ketika pada malam hari, mobil dan motor itu kan menyalakan lampunya masing-masing. Nah, cahayanya itu akan merambat secara lurus. Ada yang pernah melihat lampu motor atau mobil pada malam hari? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Cahayanya lurus atau belok-belok atau bagaimana? Lurus. Lurus kan? Lurus. Karena cahaya itu memiliki sifat. Nah, yang sifat ketiga yaitu cahaya bisa dipantulkan. Nah, tadi contohnya seperti Dayu ketika dia sedang duduk di pinggir kolam, ia melihat kok wajahnya ada di kolam. Nah, karena cahaya itu memiliki sifat dapat dipantulkan. Contoh lainnya seperti pada siang hari ketika kita di kolam renang, nah kolam renang tersebut akan mendapatkan pantulan sinar matahari. Nah, pantulan tersebut karena adanya sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Sifat yang terakhir yaitu next, Bu Tiara. Ya, sifat terakhir itu ada cahaya bisa dibiaskan. Contohnya pada gambar tersebut yaitu pensil yang dimasukkan ke dalam air. Jika kita lihat akan seolah-olah pensil itu patah. Hal tersebut terjadi karena cahaya itu dapat dibiaskan. Karena cahaya itu merambat pada dua medium atau zat yang berbeda. Contoh lainnya, kalian pernah berenang pada siang hari? Pernah, Bu. Nah, ketika kalian berdiri di tepian kolam, apa yang kalian lihat dari kolam tersebut? Ada bayangannya. Ada bayangannya. Selain itu, kolamnya terlihat, airnya terlihat pendek atau tidak ketika kalian berdiri di tepian? Terlihat pendek. Iya, betul, terlihat pendek. Padahal ternyata ketika kita sudah masuk ke dalam air, ternyata kolam tersebut dalam. Nah, hal tersebut terjadi karena cahaya memiliki sifat yang dapat dibiaskan. Begitu anak-anak. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Paham. Nah, laporannya kalian kerjakan di LKPD yang sudah Ibu kirim tadi di WhatsApp group. Mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Nah, ada Mengerti. satu lagi. Selain itu ada latihan soal yang sudah Ibu kirim linknya, link Google Form-nya di WhatsApp group. Nanti kalian kerjakan dengan baik, dengan benar, karena nilai tersebut Ibu gunakan untuk nilai UTS kalian.
Oke. Ya, Iya, Bu. bentar. Iya, Oke Bu. deh, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita buka tadi dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Dadah, Ibu. Ya, Bu. Dadah, Ibu. Halo, Bu.